tips aman dan perawatan drone mahal ya, 15 juta ke atas. Tapi ini sebetulnya applicable juga, bisa diterapkan untuk segala bentuk jenis dan harga drone, baik yang toys maupun yang semahal apapun. Konsekuensinya kalau kalian nggak aware ini seperti ini, drone kalian bisa nyangkut di kabel, terus drone kita juga bisa nabrak beberapa objek. Ini kalau kalian nggak paham dengan tips-tips amannya, ini bisa merusak dan menghancurkan drone-drone mahal kalian maupun drone yang relatif murah sekalipun. Nah, ini beberapa insiden yang pernah saya alami. Dari hal ini saya banyak belajaran dan alhamdulillah sampai sekarang sudah lebih lancar dan aman. Nah, kalau ada waktu nih bro, selalu sempatkan untuk memaintain drone kita ini, drone kesayangan kalian ini. Kayak drone saya ini Mavic R2, saya paling ya kalau sempet ya kadang 2 minggu sekali, seminggu sekali, atau sebulan sekali lah ya, tergantung ritme penggunaan. Pas lagi nyantai itu bongkar-bongkar yang ada di isi tasnya ini. Kalau paket combo atau paket lainnya ya cukup kita gelar gini aja, terus nanti kita bersihin satu-satu. Cukup pakai tisu aja nih, pakai tisu. Biasanya saya basahin dikit ya pakai air gitu, tapi nggak terlalu basah kuyup ya, cuman hanya basah-basah tipis, terus buat ngelap-ngelap bodinya aja. Body termasuk juga motornya yang ini kayak kotor-kotor debu ini, saya lap juga pakai air. Selama nggak berlebihan airnya nggak masalah sih. Termasuk juga remote ini kan kadang penggunaan kita pas di outdoor itu atau di lapangan itu kotor, kena tangan, kena keringet atau tanah kan sayang ya. Termasuk baterai-baterainya juga kita rawat, kita cek. Ya ginilah ritual sebelum terbang. Nih Mavic R2 nih, paling ya gitu aja sih. Nih kayak gini, tisu utuh saya basahin dikit aja tuh, basahin dikit, jangan basah semua ya, sebagian aja. Terus diperes dikit gini ya kan, peres. Nah terus lapin ke bagian bodi luarnya, lap nanti kalau sudah tisunya agak kotor atau apa, ganti lagi tisu yang itu, terus nanti sambil dikeringin pakai tisu itu. Intinya jangan sampai berlebihan air atau apa kayak gitu. Dan yang nggak kalah penting itu bro, selain drone-nya bersih, itu kondisi baling-baling ini harus dicek ya. Dicek ini jangan karena cuman habis crash aja ya, habis nabrak atau habis nyangkut gitu. Saya sarankan sih setiap habis terbang dicek, karena saat kita terbang, contoh drone ini saya terbangin, saya sering long range ke arah gunung sana ya. Nah gunung sana itu kan pas di atas kita nggak tahu dia ketemu partikel apa ya, barangkali ketemu partikel pasir kah, atau ketemu ngantem burung lah, atau binatang yang terbang kita nggak tahu, atau kayak semacam sampah-sampah daun atau ranting yang ikut terbang itu kehantam propeller. Ini kan bisa jadi penyebab kan. Karena saya pengalaman ya, waktu habis terbang di Kawah Ijen. Kawah Ijen tuh lokasinya di sana ya, tapi saya terbangnya nggak dari sini, saya mendekati ke gunung sana, benar-benar terbang drone itu di atas kawahnya. Kalian bisa lihat hasilnya di video YouTube saya ada tuh. Nah itu pas, alhamdulillah sih terbang sampai pulang selamat ya. Sekali saya kan biasakan habis terbang ademin apa drone sambil cek-cek gitu. Ternyata tuh di propeller saya tuh sininya sobek. Nih sininya sobek satu. Bagian mana saya lupa ya. Sorry, dua, ada dua sobekan. Kalau nggak salah depan satu sama belakang satu. Nah itu mungkin bisa aja potensi dia propeller pas lagi main ini, lagi terbang itu kena partikel debu, pasir, ataupun partikel lainnya, ataupun binatang ya, sehingga bisa mengakibatkan propeller ini sobek. Saya yakin propeller ini kuat banget ya, hati-hati kalau kena tangan pun bisa berdarah. Artinya kalau cuman hanya propeller ini sobek sampai di ukuran setengah segini pun, saya yakin drone-nya masih aman, nggak sampai putus propellernya, karena saya cek sendiri bahannya ini kuat banget karetnya. DJI nggak main-main lah kalau dia ini apa bill of materialnya ya. Itu aja sih. Kalau untuk perawatan baterai-baterai gini saya sih nggak terlalu berlebihan ya, artinya ya cukup dicas aja sepenuhnya. Habis penuh kalau bisa langsung diambil, dicopot, jangan lama-lama sampai semalaman.
ya simpan aja di kondisi yang baik lah, masukin tas, terus tasnya juga disimpan di tempat yang ideal lah, suhunya nggak terlalu panas nggak terlalu dingin gitu. Remote juga sama, usahakan kalau sudah kedip-kedip satu ini langsung dicas aja, dan kalau ngecas juga pastikan full langsung cabut aja ya. Paling gitu sih tips dari saya biar aman. Nah, kalau ini saya bagikan beberapa tips aman untuk main drone sebagai bahan observasi kalian atau persiapan sebelum terbang, supaya tidak terulang kejadian ini bisa merugikan dan merusak drone kalian. Bahkan drone sekelas Mavic Air 2 yang memiliki sensor anti tabrak depan itu pun masih memiliki potensi kegagalan seperti pada beberapa video yang saya upload ini ya. Ini benar-benar real pengalaman saya pribadi. Jadi pastikan juga saat kalian ada objek seperti kabel seperti ini, itu harus benar-benar diamati ya dari layar HP monitor kalian. Nah, ini saya dengan mode otomatis nyangkut tuh bro. Nah, goncangannya seperti itu. Jadi drone saya itu nggak bisa dengan baik mendeteksi kabel itu sehingga dia nyangkut. Untungnya nggak jatuh. Saya sangat apresiasi sekali dengan produknya DJI ini. Meskipun ke nyangkut itu tidak jatuh dan tetap stabil dia dan selamat. Tuh, dia selamat ya, nggak jatuh sampai crash. Bayangkan kalau jatuh itu dengan ketinggian kurang lebih 8 meter, lumayan juga itu berantakan ya. Nah, berikutnya ini saat saya active track lagi. Kalau tadi posisi active tracknya itu tracing dari belakang ya, dia lurus, artinya sensornya harusnya bekerja dengan maksimal. Kalau ini artinya dari belakang tracing aja dia sensornya tidak maksimal ya mendeteksi kabel seperti yang kasus pertama tadi. Yang berikutnya ini saat saya ngetrail, saya gunakan Mavic Air 2 ini untuk menemani saya sambil ngedrone, sambil nge-tracing saya saat turun di bukit ke Gunung Ijen ini bro, yang sangat indah. Ini posisinya dia nyamping ya untuk tracingnya. Jadi drone Mavic Air 2 ini tracingnya bisa lurus dan bisa juga nyamping saat kita blok. Nah ini ngantem lagi bro. Alhamdulillahnya drone ini memang mantep ya. Drone 15 juta ya, harusnya memang customer menuntut dengan kualitas yang seperti ini ya. Kalau cuman hanya hantaman-hantaman ringan nggak ekstrim, dia tetap bisa stabil dan berdiri kokoh lagi ya. Itu posisi dari samping, kalian harus observasi juga, artinya kalau kalian memainkan seperti ini harus pastikan agak mundur lagi posisi drone kalian, supaya saat dia men-tracing, mendeteksi objek seperti saya sedang naik motor ini, dia itu ada jarak aman lah dari beberapa objek yang ada di depannya itu. Nah itu sih tipsnya, mudah-mudahan bermanfaat. Termasuk juga ada case lagi ya, yang terakhir pengalaman saya itu juga sama, drone saya sampai nyangkut. Kalau yang case pertama tadi waktu nyangkut kabel itu kan masih kuat berdiri. Nah yang kedua ini saat active track juga atau follow me, dengan dia di posisi samping itu juga sama, ngantem pohon di depannya tapi masih selamat drone-nya. Karena salah saya juga, artinya saat mau menggunakan fitur active track atau follow me itu harusnya drone-nya saya ambil jarak yang lebih aman daripada objek terdekat. Nah yang case terakhir ini sampai drone saya nyangkut di pohon di daerah hutan ya bro. Ekstrim banget yang terakhir ini. Ini pengalaman tidak bagus juga dari saya bro. Saya melakukan rotasi manual, ini bukan auto. Artinya saat rotasi kayak gini tuh sensor drone apapun sekelas Mavic Air 2 itu tidak berfungsi, karena sensor dia berada di kepala depannya. Dia hanya maksimal saat drone maju dan mundur aja untuk Mavic Air 2 itu. Untuk beberapa drone lainnya juga mungkin lebih berbahaya ya, karena tidak memiliki sensor ya. Tapi kalau drone di atas Mavic Air 2 atau minimal Mavic Air 2, sensornya tetap ada, tapi tetap kita harus waspada ya, harus menggunakan insting pertimbangan yang matang. Karena kalau tidak matang dan terlalu mengandalkan sensor, hal ini bisa terjadi. Nah ini kan sebetulnya kalau kita lihat dari objeknya ini kan sudah jelas posisi drone saya lebih rendah daripada objek ya. Seperti pohon rantingnya itu aja sudah ada di setengah layar kamera saya. Bahkan tuh sekalian lihat sendiri, lebih tinggi daripada kamera drone saya. Artinya drone saya berada di posisi yang beresiko. Nah dari sinilah drone saya nyangkut. Harusnya tadi sebelum nyangkut ini, saat kita lihat drone kita
sudah pada posisi lebih rendah daripada objek pohon tadi itu, harusnya kita stop dulu ya bro ya. Artinya itu sudah mengindikasikan bahwa drone kita pada posisi yang berbahaya. Nah, pas di kesempatan terakhir drone-nya tidak bisa selamat karena sudah keburu nyangkut di pohonnya. Nah, itu poin-poin yang harus kita perhatikan ya. Jadi pastikan saat rotasi itu posisi drone kita berada lebih tinggi daripada objek yang tertinggi di sekitar area kita terbang. Ya paling aman mungkin 5-6 meter lah lebih tinggi daripada objek yang paling tinggi di area terbang itu. Mungkin kalian bisa ngukur ketinggian pohon ataupun bukit, bukan bukit ya, gedung kayak gitu misalnya tower. Nah itu kan kita bisa ukur dulu ya sebelum melakukan terbang di situ, ketinggian dia berapa, contohnya 60 gitu ya, paling tinggi objek yang ada di situ. Nah kita kasih aja 10 meter berarti 70 kayak gitu. Terus harus fokus juga saat mantau di layar HP, karena kejadian terakhir yang sampai drone saya nyangkut di pohon itu, di hutan itu, kasusnya karena posisi terbang saya itu kurang nyaman ya, terlalu silau. Jadi saya untuk memperhatikan layar HP saya itu tidak maksimal. Jadi saya tidak bisa mengobservasi dengan jeli, dengan real time saat drone saya itu terbang dan sudah berada di posisi yang lebih rendah daripada ranting-ranting tadi itu. Nah itu aja bro, tipsnya dan berbagi pengalaman, semoga tidak terjadi buat kalian. Bantu subscribe dan like, silahkan komen kalau ada pertanyaan. Nah ini bonusnya sedikit video kalau saya sedang terbang muter-muter di hutan, di gunung-gunung. Saya senang sekali memang untuk long range, menikmati suasana dan nuansa alam yang indah ini, bisa berinteraksi dengan kabut, awan, dan hutan-hutan ataupun gunung-gunung yang mungkin tidak terjangkau oleh saya bisa terbangkan drone ini dengan jarak sekitar sampai tembus di 5 kiloan sih. Untuk Mavic Air 2 ini pernah saya coba. Oke, terima kasih, itu aja, semoga bermanfaat dan menghibur dan jadi inspirasi yang baik buat kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari cara penyampaian dan perkataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.